ini saya akan membahas tentang transparansi dan akuntabilitas. Pertama tentu dari hubungannya, kedua tentang konteks pada saat perlunya kontekstualisasi dalam menerapkannya. Ada berbagai hal yang menentukan kontekstualisasi dari penerapan transparansi dan akuntabilitas ini. Misalnya yang meliputi eksternal dan internal, itu karakter dari lembaganya, nanti saya jelaskan sedikit lebih jauh. Kemudian kapasitas dari para agensi untuk menegakkannya, kemudian mungkin interaksi wewenang antara lembaga-lembaga publik, kemudian tingkat konsensus dari para pengambil kebijakan dan juga aktor-aktor strategis di dalam memilih jenis transparansi yang ingin ditegakkan untuk mencapai tingkat akuntabilitas tertentu atau jenis akuntabilitas tertentu dan lain-lain. Jadi ada internal dan eksternal. Contoh dari karakter organisasi, misalnya lembaga publiknya, karena konsep transparansi itu harus diletakkan di dalam kondisi organisasi, dan organisasi itu lembaga publik, maksudnya itu dalam dunia nyata itu adalah organisasi, itu tidak sama karena mempunyai situasi dan juga kepentingan nilai strategis yang berbeda. Karakter organisasi di sini misalnya wewenang di dalam mengumpulkan dana publik. Kalau dia sangat penting, maka berarti resiko untuk menjaganya, untuk menjaga resikonya juga sangat penting. Di dalamnya mungkin meliputi penetapan standar-standar pada saat dia mengumpulkan dana publik, seperti misalnya Kementerian Keuangan, Direktorat Pajak, itu dia juga membuat keputusan berdasarkan standar-standar tertentu dalam pengumpulan dana publik tersebut. Contoh lain adalah pemberian izin bidang strategis seperti sumber daya alam yang bernilai tinggi dan juga mungkin berimplikasi pada resiko kerusakan kalau misalnya ini tidak dikendalikan. Konteks lembaga yang lain adalah tentu kondisi governance organisasi itu sendiri pada saat pada saat diterapkan sistem transparansi ini untuk mencapai akuntabilitas tentu. Bagaimana kondisinya saat ini? Kita tahu bahwa organisasi publik itu mempunyai kondisi baik atau kurang baiknya mutu governance-nya, tata kelolanya. Makanya kita tidak heran kalau sering mendengar terjadinya korupsi yang terjadi di dalam lembaga-lembaga tertentu di Indonesia. Itu menunjukkan berbagai hal, antara lain kondisi dari governance organisasi. Nanti lain kali kita akan membahas tentang apakah ini organization of corrupt individual atau corrupt organization, yang artinya sudah parah kondisi organisasinya, di mana unit-unitnya itu menopang, memberi kemungkinan pada terjadinya pelencengan dana publik atau yang disebut corruption. Itu pada kesempatan lain ya. Tapi saat ini kita membahas, menyentuh saja, mengingatkan bahwa kondisi lembaga publik itu pun sendiri juga berbeda, kondisi tata kelolanya dan hal-hal lain. Ada banyak cara untuk membahas tentang perspektif transparansi dan akuntabilitas ini.
yang ingin saya bahas di sini menggunakan satu kerangka dari tabel dari Stephen Koschak dan Arkan Fong Fung dalam papernya yang di sini sumbernya saya sebutkan. Dia menyebutkan, memberi gagasan bahwa transparansi itu dan akuntabilitas itu menyangkut kepentingan publik yang dengan cara seperti apa. Di dalam tabel ini terlihat bahwa secara garis besar aja dia bawa ya, dia gambarkan bahwa ada yang menopang daya tawar dan jaminan hak-hak warga negara untuk mendapatkan suatu pengelolaan publik yang baik, yang legitimate, untuk mencapai tujuan-tujuan yang legitimate. Jadi menjaga ruang warga negara, artinya ruang itu juga artinya memberi kapasitas, kemampuan dan akses bagi mereka untuk melakukan pengawasan, dan juga mungkin nanti kita tapi tidak sedang membahas tentang partisipasi yang lain, memberi masukan, tetapi dalam hal ini mengawasi, itu terkait sebagai ruang warga negara ya, dijamin untuk mengawasi. Yang kedua jenisnya adalah transparansi yang dibutuhkan oleh setiap warga negara di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi transparansi itu setidaknya menurut gambaran dari Koschak dan Fung itu terdiri dari dua, yang menjaga ruang dan yang dalam kehidupan sehari-hari penting bagi warga untuk menjamin hak-hak dia. Kalau tadi tentang ruang, ini tentang keputusan individual yang terjamin haknya. Kita lihat di sini, kita mungkin tidak usah terlalu membahas tentang bagaimana mengawasi korporasi, tetapi kita melihat di sini yang fokusnya ke pemerintah, government, yaitu kalau misalnya untuk menjaga ruang kontrol pengawasan masyarakat yang sangat diperlukan, itu adalah misalnya yang menjamin freedom of information di sini, yang nanti akan digunakan oleh kelompok-kelompok organisasi masyarakat untuk mengawasi ya, dan untuk memberi masukan di mana harus diperbaiki. Nah, di sini dia menyebutnya self-governing citizen. Jadi memberi ruang sebenarnya tentang pengawasan itu. Kemudian yang secara individual sebagai penerima manfaat dari pelayanan publik itu adalah misalnya bagaimana pelayanan publik itu dijalankan, di mana perkembangannya, biayanya, kemudian keputusannya sampai di mana, artinya hak-hak macam apa yang bisa diterima warga negara dalam kategori tertentu, itu harus jelas. Nanti kalau apakah ini tepat atau tidak, apa yang disampaikan itu, yang ditetapkan itu akan menjadi masuk wilayah dari self-governing citizen tadi, karena akan diolah dan dibahas oleh organisasi masyarakat dan juga jurnalis, media yang kompeten untuk membahas apakah kebijakan atau ketetapan tentang pelayanan publik tertentu itu masuk akal, tepat dari aspek pembiayaan, dari aspek tujuan dan target kelompok masyarakat dan sebagainya. Tetapi untuk individual warga negara secara pribadi,
mereka harus mendapatkan kejelasan tentang biaya pelayanan publik, waktu, kemudian perkembangan dari permohonan dia misalnya, itu yang memudahkan dia mengambil keputusan untuk pengaturan kehidupannya sehari-hari, dari mulai kesehatan, kemudian membeli tanah, melakukan bisnis dan sebagainya. Jadi semua itu harus jelas. Jadi misalnya kalau dia seorang pebisnis, maka dia harus tahu bahwa bagaimana cara dia mendapatkan izin, kenapa dia memenuhi syarat atau tidak, dan juga bisa dilihat oleh dia nanti bahwa mengapa apakah ada kejanggalan-kejanggalan di dalam mendapatkan informasi ini, mendapatkan pelayanan ini. Misalnya dia melihat bahwa mengapa saya menjadi sulit sedangkan yang lain, pebisnis lain itu dengan mudah mendapatkannya gitu. Jadi dia bisa melakukan semacam perbandingan di situ ya. Jadi tentu, tapi tugas fungsi utama dari pengawasan itu sebenarnya di kelompok-kelompok masyarakat tadi yang berhak mendapatkan freedom of information tadi, yaitu organisasi masyarakat sipil, media massa yang kompeten. Jadi itu sangat penting untuk menjaga akuntabilitas. Artinya transparansi itu jenisnya yang mana yang harus dibuka untuk menjaga pencapaian akuntabilitas tertentu ya. Akuntabilitas penilaian tentang kebijakan itu ada di kelompok-kelompok organisasi masyarakat yang kompeten, termasuk kaum intelektual. Tetapi juga ada jenis transparansi yang berimplikasi pada akuntabilitas, artinya pemenuhan kebutuhan yang legitimate dari warga negara secara individu. Jadi ada setidaknya di sini dua kategori besar dari informasi dan jenis akuntabilitas ini. Masalah transparansi dan akuntabilitas juga harus bisa dibahas dari mulai implikasi dari polisinya, kemudian bagaimana mekanisme yang harus ditegakkan, macam apa untuk menjaga pencapaian akuntabilitas tadi. Kemudian juga untuk menilai juga konsekuensi dari bisa menilai bahwa kalau misalnya itu tidak dilaksanakan apa konsekuensinya. Dan kemudian juga masyarakat harus akan bisa untuk mengajukan evaluasi dan semacam solusi, tekanan solusi untuk diberikan pada pemerintah dan sebagai masukan oleh masyarakat, tentu dalam hal ini yang kompeten. Nah, kita bisa melihat, tentu sekali lagi kembali pada kelompok masyarakat apa yang membutuhkan informasi transparansi tertentu, dengan tidak melupakan hal itu ya. Pertama, kalau kita mau melihat hal yang besar untuk menjaga kerangka dari dilaksanakannya penyelenggaraan negara ini, kita akan mulai dari policy performance-nya itu, di mana masyarakat itu bisa menganalisa dengan informasi yang diberikan, itu perhitungan dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik outcomes-nya, artinya impact dan outcomes-nya, apa akibatnya dari kebijakan itu, kemudian juga apa akibat lanjutan, impact dari kebijakan itu. Jadi informasi itu cukup
mempunyai banyak dimensi, bukan hanya tentang hasil dari suatu kebijakan dalam waktu tertentu, tetapi mempunyai dimensi lain, bagaimana ini berdampak pada secara lebih luas. Jadi misalnya detail tentang kebijakan ini sebenarnya untuk siapa, alokasinya bagaimana dilaksanakan. Dengan demikian, masyarakat yang kompeten, kelompok masyarakat kompeten itu bisa menilai impact-nya yang berbeda dan jangka panjangnya dari suatu kebijakan pemerintah itu. Nah, ini misalnya mekanismenya ya, kalau terkait dengan kebijakan negara yang besar itu ada di mana masyarakat bisa mendapatkan informasi perhitungan pengeluaran dan pendapatan ya oleh negara, kemudian juga akses penuh atas dokumentasi dari masalah-masalah keuangan, kemudian juga terkait dengan kepemilikan, kemudian konflik of interest-nya. Jadi di sini bukan hanya tentang alokasi, tetapi prinsip yang menopang dari alokasi itu, karena ini sangat penting. Jadi mekanisme untuk menjaga akuntabilitas tadi, yaitu transparansi plus dari mekanisme yang menjaganya untuk mencapai akuntabilitas. Jadi transparansi itu tidak berdiri sendiri, dia harus dijaga oleh mekanisme tertentu yang kadang-kadang disebut sebagai probity atau stewardship dari penyelenggara negara di situ, yaitu tingkat moral, kejujuran, keseriusan di dalam menjaga tujuan-tujuan baik dan alokasi dana publik di sini ya, probity dan stewardship. Tapi harus dibuktikan bukan hanya dengan alokasi, menyediakan sejumlah, kemudian untuk ini, untuk itu, bukan. Tetapi prinsip-prinsip apa yang juga melengkapi itu. Jadi misalnya tentang tentang argumen tentang risk. Kemudian mengapa suatu kelompok itu diberikan perizinan tertentu, misalnya siapa yang apakah ada keterbukaan kepemilikan dari yang diberikan izin oleh pemerintah tersebut, misalnya. Kemudian juga ada prinsip-prinsip tentang conflict of interest. Kita tahu bahwa perdagangan pengaruh juga bisa sangat merusak dari alokasi dana publik ini ya, karena artinya bahwa antara yang memutuskan bagaimana alokasi itu seharusnya tidak boleh sama sekali punya kaitan kepentingan dengan bidang yang dia putuskan tadi. Itu adalah prinsip pengelolaan tata kelola, karena kita tahu berhubungan dengan manusia ya. Jadi kita tidak bisa berharap bahwa berdasarkan harapan moral dan agama aja, tetapi harus ada prinsip yang jelas bagaimana mengatur tentang ada atau tidaknya konflik kepentingan ini. Nah, ini jika ini diberikan ya, ada topangan mekanismenya, ada transparansinya tadi, yaitu misalnya tentang comprehensive accounts dari revenues dan expenditure ya, misalnya. Kemudian juga dari jenis-jenis penghasilan dan pemasukan itu dari mana dan sebagainya. Itu kelompok masyarakat yang kompeten bisa melakukan
detail policy analysis, kemudian juga mengusulkan penilaian solusi, dan juga tentu kritik kalau misalnya ini dipandang tidak tepat atau bertentangan dengan tujuan pencapaian kesejahteraan di masyarakat secara inklusif. Jangan lupa bahwa kata kesejahteraan itu bukan diukur dari pertumbuhan ya, tingkat growth ya. Itu bisa deceiving, bisa menipu juga kalau angka pertumbuhan ya. Karena yang real adalah seberapa inklusif kelompok masyarakat, seberapa luas mereka terlibat di dalam dan menjadi bagian dari sektor yang produktif ya. Di situ mereka punya ruang untuk mendapatkan kesejahteraannya bukan karena bantuan sosial pemerintah, tetapi karena mereka mempunyai ruang untuk berusaha mengembangkan ekonominya. Itu yang disebut sebagai menghasilkan struktur produktif. Jadi dinilai dari seberapa jauh struktur produktif itu dihasilkan dengan cara yang inklusif. Pada tingkat yang lain yang lebih rendah, lebih tidak abstrak dari kerangka kebijakan, itu kita juga bisa melihat misalnya untuk kepentingan voters, pemberi suara ya, di dalam menilai mereka adalah rakyat yang umum, untuk bagaimana mereka menentukan apakah para pengambil kebijakan atau elit politik yang selama berapa tahun ini berkuasa dan membuat kebijakan itu memang berhasil dalam melakukan perubahan-perubahan ke arah kesejahteraan yang inklusif tadi. Untuk kepentingan voters yang tidak seabstrak dari menilai kerangka kebijakan adalah bahwa mereka mendapatkan penilaian yang jelas tentang akibat dari policy yang diambil oleh para elit yang berkuasa selama berapa tahun ke belakang untuk diberi penilaian ya. Di situ indikatornya juga harus lebih jelas, lebih detail, lebih sederhana yang bisa dilihat. Jadi ada isu-isu policy tertentu. Jadi misalnya tentang perbaikan tentang tunjangan kesehatan, kemudian tentang pengaturan upah minimum, kemudian misalnya tentang kebijakan tentang UMKM misalnya. Nah itu di situ harus diberikan informasi yang jelas tentang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah di situ ya, secara detail. Jadi bukan hanya pemerintah itu sangat mendukung berkembangnya UMKM, tetapi apa saja kemudian yang dilakukan, apa hasilnya, dampaknya secara terukur ya, ada laporannya di situ. Kemudian juga di sini kita perlu membahas untuk jenis informasi apa yang dibutuhkan agar masyarakat bisa menilai keberhasilan kinerja dari para pejabat publik yang mereka telah pilih di waktu yang lalu ya, dan sudah menduduki jabatan publik untuk mengambil kebijakan-kebijakan. Jadi ada misalnya ringkasan tentang pengeluaran, budgeting, kemudian ini tentu kita bicara yang juga sangat penting adalah pada tingkat APBD di sini ya. Di sini ada juga keterbukaan di dalam
menangani persoalan-persoalan pelanggaran di sini. Kemudian karena hampir tidak ada, kebanyakan di negara manapun itu masih terjadi, apalagi situasi di Indonesia yang persoalan institusinya masih banyak, pasti masih terjadi di dalam apapun perbaikan. Seandainya pun ada upaya kebijakan untuk perbaikan, pasti di dalam upaya perbaikan itu ditemukan ya seharusnya pelanggaran-pelanggaran. Nah, di sini harus diangkat pelanggarannya, jenisnya. Kemudian apa yang dilakukan dari pelanggaran itu untuk perbaikan ya. Artinya informasi tentang bagaimana pemerintah memperbaiki keadaan itu juga bagian dari penting dari akuntabilitas tadi. Jadi bagaimana menangani gitu kan. Kemudian dengan cara seperti apa gitu. Jadi masyarakat itu mempunyai keyakinan bahwa memang sistem ini meskipun belum sempurna, tetapi terjadi perbaikan-perbaikan yang masuk akal, ya. Karena masuk akal tidaknya itu bukan pemerintah yang menentukan ya, tetapi kelompok-kelompok masyarakat yang independen, yang juga kompeten ya. Karena kita tidak boleh menilai keberhasilan diri kita sendiri ya. Itu bertentangan dengan prinsip mengelola negara modern di sini. Baik, kemudian dengan cara seperti itu masyarakat bisa melakukan penilaian tentang seberapa jauh keberhasilan dari incumbent atau pejabat publik yang selama ini duduk di pemerintahan ya. Bukan hanya pemerintah aja, tetapi juga segala perangkatnya, yaitu yang mengambil kebijakan, termasuk juga tentu yang menyetujui undang-undang dan kebijakan pemerintah. Di sini itu adalah yang pada level di mana kelompok masyarakat diberikan kapasitas untuk menilai di sini. Jadi kalau misalnya ini nggak ada, kita boleh mempertanyakan ya bahwa pilihan dari rakyat apakah mempunyai informasi yang cukup ya di sini, dan mereka benar-benar percaya bahwa kinerja dari para elit politik yang mereka pilih dan akan mereka pilih lagi atau tidak itu berdasarkan hal yang bisa dipegang atau tidak di sini. Persoalan apakah di sini ada rakyat ignorance atau tidak, kita bicara tentang pilihan yang rasional yang akan membawa kesejahteraan negara ya, bukan hal-hal lain tentang bagaimana bahwa rakyat misalnya gampang memilih tanpa perhitungan rasional atau tidak, itu soal lain. Tetapi yang sedang kita bicarakan di sini adalah kemungkinan ruang untuk rakyat memilih secara rasional di sini ya. Karena kita sedang bersama-sama mengelola negara ya di sini. Jadi yang memilih dan yang melaksanakan, yang dipilih itu sama dalam suatu ekosistem kenegaraan di situ. Sektor spesifik, kemudian juga jadi penting di sini, kemudian terkait dengan yang pertama tadi ya, kalau kita tidak bicara masyarakat umum tetapi juga kelompok masyarakat yang kompeten seperti organisasi masyarakat sipil, kaum intelektual, jurnalis, itu mereka membutuhkan pada tingkat yang tidak tadi seabstrak dari kerangka kebijakan, yang lebih spesifik juga harus disediakan, yaitu sektor spesifik tentang revenue dan expenditure-nya, juga termasuk
perbaikan-perbaikan apa yang dilakukan untuk mengontrol persoalan ketidaktepatan atau pelanggaran alokasi dana publik seperti apa di situ ya. Kemudian untuk itu mereka bisa ikut menyumbang, memberi masukan tentang aspek apa yang perlu diperbaiki secara sistemik ya, secara sistem, secara kelembagaan, secara organisasional. Nah, di sini tentu kita akan bicara tentang adanya tingkat kemampuan masyarakat untuk membuat structured analysis. Jadi misalnya, ada yang bersifat lebih spesifik, sektoral, atau bahkan isu tertentu. Ada yang bisa mengkait-kaitkannya dengan antara beberapa sektor, antara kaitan antara lembaga, tetapi persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan analisa hubungan antara kebijakan pemerintah oleh satu lembaga atau di sektor yang satu dengan yang lain, itu adalah bahwa di tiap kebijakan sektoral dan di tiap kelembagaan tadi itu mempunyai diberikan transparansi tentang dasar-dasar kebijakannya, kemudian alokasi dari sumber dayanya seperti apa, dan juga tentang perbaikan-perbaikan apa yang sedang dilakukan, kemudian rasionalnya di situ, sehingga masyarakat yang kompeten tadi bisa membantu sama-sama ya untuk memberi masukan analisa tentang kaitan antar kebijakan sektoral tadi. Jadi sebenarnya mereka bisa membantu untuk memberi masukan, karena ada yang memang fungsinya dan kompetensinya di situ, karena mereka fokus pekerjaannya di situ, seperti riset universitas, kemudian juga misalnya lembaga riset yang lain, kemudian organisasi masyarakat sipil yang juga bergerak di bidang riset. Nah, itu sebenarnya kalau informasi yang diberikan oleh tiap lembaga ya secara individual itu cukup terbuka, dan pemerintah masih membutuhkan masukan, pasti membutuhkan, bukan masih, selalu membutuhkan masukan hubungan dampak antar sektor. Itu membutuhkan pemikiran dari kelompok-kelompok masyarakat yang kompeten ya, karena mereka tidak masuk di dalam struktur yang melaksanakan itu, struktur pemerintahan. Jadi mereka akan melakukan riset, masukan, penilaian-penilaian kritis, dan sebagainya. Dan itu bisa dibahas secara bersama, tidak untuk dibahas dengan sistematis, terbuka ya, tidak mengatakan bahwa semua yang diusulkan itu pasti benar gitu ya, tetapi dikontekstualisasikan, terbuka, berdasarkan prinsip yang dapat diterima, dan bisa kemudian juga pelaksanaan ditetapkan parameter informasi keterbukaannya untuk mengukur dampaknya. Itu dibutuhkan keterlibatan mereka bersama dengan pemerintah ya, untuk masukan mereka tuh secara sistematis diakui, dibahas, dan kemudian juga diakomodasi. Demikian pembahasan tentang transparansi dan akuntabilitas secara lebih mendalam. Semoga bermanfaat.